Sebelumnya bagaimana kabar Kak? Baik. 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 Oke, baik. Sebelum kita mulai bisa kayaknya memperkenalkan terlebih dahulu di Iya. jangan dulu kita namanya Namaku Razak. dipanggil Panggil Zak. Eza. Oke. Kalau kita Muhammad Aid. Aid Iya. dipanggil Aid. kita Iya. dipanggil Oke, gimana ya? Berarti kepanggil Juan, Aid, Zak. Iya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, bisa terlebih dahulu isi persyaratan ini. Di sini, nanti tulis nama ibu. Mana ya di bawah? Sudah ketemu dia? Iya. Oke, sebelumnya minta izin Kak dulu merekam tidak apa-apa Ji. Nah, sebelum kita mulai, buka dulu jelaskan tujuan konseling kali ini nah. Jadi tujuannya itu untuk mendorong pikiran negatifnya kalian gitu. Nah, di sini kalian ini saling menantang nanti pikirannya, saling memberi solusi gitu. Oke, paham Ji? Nah, buka dulu tanya ini satu-satu apa tujuannya ikut konseling kali ini. Mulai dari Zaid. Tujuan. Oh ya. Tujuan saya untuk mengeluarkan isi pikiran. Oke, baik. Selanjutnya Saya ingin mengetahui bagaimana sifat saya dipandang orang lain. terus kalau Novel Saya Juan. Saya dari nama mana? Dari kamu cerita dari kesini. Nah, di sini intinya tujuannya kalian ini ujung-ujungnya sama Ji. Mau melihat dari orang lain, sudut orang lain gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Iya, boleh diceritakan apa masalahnya kenapa bisa ingin hadir dan menghubungi sisi konseling kali ini mulai dari apa masalahnya atau apa pikiran yang mengganggu Aid akhir-akhir ini gitu. Nah, hari ini saya bimbang mau baik ke kampung halaman di Palu atau
tetap tinggal di Makassar. Bisa ya. Oke, terus kalau Sama juga kak, akhir-akhir ini Limon kalau pulang ke kampung atau mau bisa main sama teman-teman. oke, kalau Jiran, Karena percintaan ada yang sekali tadi sudah putus. di sini permasalahannya mirip Jiran, bimbang gitu, ya kan? Betul? Betul. Oke, betul. Nah, bisa diceritakan ini apa masalahnya? Mulai dari Juan dulu. Karena sedikit kok kemarin. Oke, apa yang membuat si perempuan ini yang dipacari? Iya. Perempuan itu. Apa yang membuat si perempuan itu berpaling dari Juan? Masalah waktu karena jarang kesana, beda tempat kuliah. Nah, maksudnya itu masalah waktunya itu bagaimana bisa dijelaskan? Jadi sering sama orang lain Pak. Kayak waktu sama saya itu kan tidak sih waktu dia Pak. Jadi mungkin karet sama teman Dari mana Juan itu mengetahui info kalau si perempuan masih kredit. Udah tanya langsung. iya, apa pemicunya? Kenapa bisa tiba-tiba tahu? Ditanya sama teman satu kafe di situ. Lalu selanjutnya Baru main tidak ada berarti. Jadi sudah tidak kalau perempuan dengan kalau dia. apa yang menjadi alasan untuk tersebut lebih memilih ini? Kurang dia waktu sama saya. Waktu bisa dijelaskan secara jelas ini apa? Kan lebih sering di kampus sama itu. Saya di kampus, setelah pulang ke kampus juga saya terdekat dia sama dia lagi. Pengangguran itu soalnya saya suka. Oke, kalau dari Aik ini apa masalahnya? Saya bimbang antara mau pulang ke kampung atau tetap di sini karena saya berpikir di kampung saya mungkin tidak ada teman-temanku karena kalau di sini lebih banyak teman-temanku. Nah, apa yang kasih bimbang Pak kalau Aik merasa kalau di sini itu lebih banyak di temannya? Karena saya selama 6 tahun sudah ada di sini di Makassar. Sedangkan baru 2 tahun kalau waktu SD itu pun jarang bergaul. Jarang bergaul, kenapa jarang bergaul? Karena lebih sering bantu orang tua. Baik ya. Nah, selanjutnya apa yang mengharuskan Aik pulang kampung? Padahal Aik nyamannya di sini ya. Karena dia nyaman di sini, tapi disuruh sama orang tua balik ke kampung karena selesai juga SMA aku. Jadi sekalian tunggu waktu kuliah, balik dulu ke Palu, ke kampung untuk bantu orang tua di sana. Oke, selanjutnya gue ada apa? Apa tadi? Apa masalahnya Zak? Karena kalau di Manado itu ada teman ke sana. Oke, terus Mungkin saya masih suka main sini tapi disuruh sama orang tua aku pulang kampung. kenapa disuruh? Mungkin rindu bantu orang tua. Bantu orang tua. Iya. Emangnya kalau di sini tidak membantu kan? Enggak. Oke, kalau untuk air, pertanyaan yang sama, apakah ini kan air disuruh pulang karena bagi-bagi orang tua.
Nah, kalau di sini kurang. Kenapa? Apa yang kurang? Karena kalau misalnya membantu secara fisik itu tidak bisa kan, karena tidak ketemu. Jadi saya bantu dengan doa kalau dari jauh. Nah, kita balik ke Juan ini. Saya mau dengar pendapatnya kalian mengenai masalahnya Juan. Gitu. Nah, ini saya rangkum dulu ya masalahnya Juan ini sebelumnya mengalami putus cinta karena diselingkuhi. Oke? Nah, dia diselingkuhi karena si cewek ini menganggap Juan ini kurang gitu dari segi waktunya. Karena cowok yang lagi bersama si wanita tersebut lebih unggul dari segi waktu gitu, selalu sama. Oke? Nah, menurutnya bagaimana pendapatnya kalian? Siapa yang mau duluan? Kalau saya lebih baik fokus saya dulu kuliah daripada pikirkan orang lain, mending pikirkan dulu diri masing-masing. Karena kalau sukses itu dia datang kembali. Oke, kalau dari Zara? Ya mungkin itu laki-lakinya lebih ganteng daripada Juan. Ya, gitu. Ya. Nah, kalau dari Juan sendiri, dari ceritanya sendiri Juan apa yang Juan anggap sebagai solusi gitu? Solusinya ya kayak tadi baik, fokus sama diri dulu, baru fokus nanti masa pernikahan terakhir di sana. Nanti kalau sukses juga dicari. Oke. Nah, Juan yang lebih condong untuk pendapatnya ID. Nah, sedangkan Zan di sini mengatakan dia kurang secara fisik gitu. Nah, ada tidak solusi untuk Juan sendiri ke dirinya? Tadi mendadak Iya. iya, kalau dari situ lebih ganteng ya sebenarnya, tapi memang masalah waktu ya. Oke. Ini Zak, saya rangkum dulu sebentar tadi. Ini Zak menganggap Juan ini kurang menarik gitu, makanya tanggapannya Zak itu sebaiknya Juan itu fokus ke penampilannya gitu. Nah, sedangkan dari ayat ini merekomendasikan kalau Juan ini juga fokus ke dirinya sendiri gitu, bukan justru membandingkan hal-hal negatif dari orang lain. Justru itu tidak ada yang bisa berkembang dari dirinya juga. Nah, kalau ayat kita masuk ke ayat dulu, cerita ayat. Saya rangkum. Nah, itu kalian tanggapi ya. Nah, di ceritanya ayat ini dia bilang dia bingung pulang kampung, soalnya kan di sini banyak temannya, cuman dia diharuskan buat pulang kampung sama orang tuanya. Alasannya buat bantu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kenapa tidak bisa membantu di sini. Dan sendiri mengatakan tadi sebenarnya ada bantuannya, cuman dia bantunya itu lewat doa. Nah, bagaimana tanggapannya? Zak. Ya baguslah kalau dipanggil sama orang tua untuk melewati. Kalau nggak bisa bertemu sama orang tua, berdoa saya berdoa. Jadi tadi kita menganggap lebih memilih ilmu orang tuanya Aib ya. Kalau dari Juan, bagaimana Juan? Kalau saya kurang bisa ya, karena kita ada beberapa waktu juga di sini dari bikin. Kalau bantu doa, itu pasti doakan terus masuk doakan ada sama.
Jadi kayak sekarang ini kan yang masuk yang aku lakukan dan itu langsung di sana. Jadi apalagi sudah berempat mungkin beres-beres barang apa. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana perasaannya kalian saat di situasi itu? Sedih? Masih. Dan perasaan apa yang muncul pas kalian misalnya dari jual? Perasaan apa yang muncul pas kalian diselingkuhi? Kalau dari Aib, perasaan apa yang muncul pas disuruh pulang kampung? Padahal yang di sini begitu juga juga. Siapa yang mau mulai dulu? Kayak marah, sakit hati, kecewa, kayak padahal mau dilamar, ada yang cincinnya, tapi dia mikir itu orang lain dia lebih suka. Oke, kalau dari Aib, Kalau saya sebenarnya lebih kecewa sih karena kemarin sempat sudah atur bilang nanti tanggal sekian mau ke sini, tanggal sekian ke sini, tapi ternyata sebelum terjadinya itu disuruh mau pulang ke kampung. Jadi tidak jadi semua wacana yang sudah saya catat kemarin. oke, kalau dari Zaf, Menurut saya sama kecewa karena sudah janji mau datang di Wisuda, mau datang ke Makassar, tapi kemungkinan tidak datang. Jadi mungkin saya harus pulang kampung. oke baik. Nah, dari ceritanya Juan ini, Juan marah, sakit hati, kecewa. Muka dulu dalamin perasaannya Juan. Nah, sebelumnya Juan ada nggak pikiran negatif dan kalau dia selingkuh ke dirinya Juan sendiri? Juan mengatakan ke dirinya sendiri hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan oleh orang lain. Apa itu Juan? Kayak kurang banget Apa dari segi apa Juan kurangnya? dari waktu, dari kesiapan, dan seharusnya belum lama secara nama permintaan sekarang. Kalau itu serius mak, tapi ternyata belum siap. Apa yang membuat Juan ini belum siap? Padahal kan tadi sebelumnya Juan sendiri bilang sudah ada yang persiapan. Jadi yang betul yang mana nih Juan? Kalau kedalami lagi, ternyata ada yang belum siap. Pertama kalau coding, ternyata belum kayak kesiapan diri untuk fase yang lebih serius. Lalu Kayak ternyata ada kurangku dalam waktu, padahal itu tidak rekap karena untuk kumpul uang juga untuk lama. oke, ini Juan selalu merasa kurang. Ya, Ada nggak pikiran negatif kayak harus kayak begini, harus kayak begitu? dia ada pas Contohnya Juan, kayak harus manage waktu lagi, kayak ada lagi dia itulah kayak manage waktu, kayak kalau di sini harus difokus apa, kalau ini harus di apa yang difokusi. oke, kalau Aib sendiri perasaan apa yang muncul dan pikiran apa yang di situ terbersit kalau Aib menganggap itu menjadi hal negatif gitu. Kalau saya kemarin sebaiknya tidak, tapi sebenarnya tidak pulang, malah lebih tidak mau hubungi orang tua karena kecewa sekali. Sebenarnya karena Aib Itu semua wacana yang sudah bersusun tidak bisa terjadi karena disuruh pulang.
Lalu ini kan Aik mengatakan tidak mau menghubungi orang tua. Apa cuma karena alasan itu atau ada faktor lain? Karena rasanya Nah, yang ini saja jadi. Nah, dari situasi itu ada nggak yang berubah dari dirinya Aik? Entah dari yang awalnya Aik ini tidurnya bagus, tapi yang ini sering begadang atau minumnya kopi terus atau gimana? nah, Beda aja sih. Oke. Kalau dari Zak sendiri bagaimana? Itu Dari Zak ini ada nggak pikiran negatif gitu yang mengganggu pikirannya Zak karena dari di sini kasusnya Zak dipaksa pulang kampung ya? iya. Nah, ada tidak pikiran negatif ke dirinya Zak atau keyakinan negatif gitu? Enggak ada. Karena juga mau dia tidak sama betul. Berarti sejauh ini Zak oh iya kan Zak di sini mengatakan kecewa. Coba karena ya tadi sudah diatur wacana tapi suruh pulang. Oke. Nah, kita perjelas lagi deh. Mungkin sepertinya kayak masih abu-abu deh yang kelompok ini. Nah, di sini kita merasa kecewa, merasa kurang Juan karena perilakunya ini cerita yang berbeda dan setelah kita tahu infonya dari Kamanta, ini cerita ternyata selingkuh begitu. Betul begitu Juan? Nah, kalau dari Aik ini dia diharuskan pulang kampung, padahal dia nyamanya di sini menganggap kalau di kampung itu ruang lingkup pertemanannya kecil, tidak seluas di sini. Nah, itu yang mengakibatkan Ayu ini kecewa sama orang tuanya karena apa yang sudah planning itu hancur gara-gara kemauan orang tua. Nah, kalau dari Zak ini persis ya dengan kasusnya Ayu, cuman bedanya Ayu ini cenderung tidak terlalu menuntut begitu. Iya. Iya apa? Iya apa Zak? Apa tadi? Oke, Pak. Nah, selanjutnya itu kita apa ya? Kita debatkan kali ini di pikiran negatifnya kalian sejauh ini. Bagaimana sih Pak? Pola tidurnya kalian kalau dari Juan? hancur. Hancur bagaimana Juan? Malam bangun pagi tidur. Nah, sebelumnya pas berada di posisi sekarang, posisi tidurnya itu bagus nih. Bagus. Di Bagus. jam-jam berapa biasanya tidur Juan? Kalau sebelumnya itu jam 11, paling lama jam 11. Tapi sekarang tidur jam 5, jam 4. Bangun sore. Kalau dari Aik sendiri tadi aman jadi diceritakan. Nah, kita skip berarti kalau dari Zak bagaimana? Jadi itu ada yang baik, ada yang enggak. Iya. Begadangnya itu jam berapa? Begadang itu yang pagi tuh. Nah, apa yang begadangnya ya? Pagi tidur malam begadang. Nah, apa yang menyebabkan kalian ini susah tidur? Nah, kurang. Pikiran kalau dari Karena karena berpisah sama teman-teman. Oke, baik. Nah, ini berpisahnya karena apa? Apa yang perlu disedihkan? Karena jauh dari teman-teman juga, jadi saya lagi ketemu. Ya, itu. Kalau dari Juan ini, alasan susah tidurnya kenapa?
karena kepikiran terus, Apa yang membuat kepikiran dia? karena tidak habis pikir begitu dalam SMP. Oke, baik. Nah dari sini yang aku tangkap dari ceritanya kalian sebenarnya kalian kurang memahami diri sendiri. Dari tadi cerita juga agak takut-takutan, ya kan? Tidak ada, kalian kurang merefleksikan akan masalahnya kalian atau kalian kurang nyaman cerita atau bagaimana. Tapi bagaimana perasaan di saat ini? Pikiran Dan Tenang, apa yang membuat tenang kalian berdua? Karena saya sudah bisa mengambil keputusan sebaiknya kembali saja ke orang tua. Kalau dan juga, ya sama juga sama ini. nah itu kan keputusan orang tua. Nah ini kan kehidupannya kalian. Kalian yang menjalani kehidupan. Kalian pernah tidak dengar pendapatnya dari dirinya kalian, bukan pendapat orang lain dulu. Maunya kalian ini bagaimana? Mauku sebenarnya tinggal, tapi karena orang tua yang membiayai, yang membesarkan, jadi saya lebih ikut ke orang tua dulu. Karena kalau misalnya saya di sini terus, orang tua juga di sana lagi marah tidak mau kirim uang, apa saya mau bikin di sini? Kalau dan juga, Ya, ya sama nih tadi. apa yang membedakan kalian? Kan ini dua kehidupan yang berbeda ya. Apa yang membedakan kasusnya Zak dengan Mungkin ya juga libur panjang juga datang juga ada ketemu sama orang tua. Oh jadi keinginannya gini. Iya. Sedangkan kalau dari Ayu ini bukan keinginan jadi. Nah selama ini bagaimana hubungan kalian bertiga dengan orang tua dari segi Ayu dulu? bagus. Oke kalau dari Ayu, akrabnya dalam bentuk apa? Sering cerita, sering teman kalau misalnya pergi kerja, kalau misalnya bawa mobil kemana-mana. Kalau komunikasi dengan ayahnya, amat. Sedang Kalau Zak, Baik juga, baik sering cerita-cerita tentang masa depan, kuliah, sama ibu juga dinasehati terus, lalu dinasehati motivasi. motivasi semacam apa itu Zak? Dan yang bermalas-malas lah, bertemu. Nah selanjutnya ini bagaimana hubungannya kalian dengan ibunya? Saya akrab juga dari biasa sama ibu. Apa yang membuat kenapa ini ibu lebih condong? Karena ibu tidak lebih mendengarkan gitu cerita lebih lembut tidak salah memang. Jadi ayah di bayangannya Juan ini cenderung tegas di keras seperti apa Juan? Sedikit-sedikit kayak misalnya salah sedikit biasa dari masalah besar itu padahal tidak terlalu gimana gitu. Kalau dari Ai, bagaimana komunikasi dengan ibu? sama juga seperti Yuan, lebih ke ibu karena begitu juga. Kalau ibu lebih ada ngerti, lebih lembut kita menyampaikannya, lebih baik juga, lebih sering juga ngasih uang. Itu saja. Kalau dari Zak, Kita nih yang selalu dinasehati motivasi. nah kalian ini saling beranggapan lagi. Bagaimana coba solusinya? Kan ada di sini yang berketimpang kan antara komunikasi Ai dengan ibu.
Nah solusinya baku juga lakukan. Saran buat aib kayak juga entah mencuri kerja, bisa berkait. Boleh, mungkin silakan mulai dari sekarang. Saran itu Bukan saran. Langkah selanjutnya gitu. Bagaimana caranya agar komunikasinya dengan ayah ini sejajar gitu dan komunikasinya ibu kan tadi cenderung ibu ya yang diunggulkan gitu. ini mungkin saya kayak jadi lembut sama anak karena saya semua masalah itu sama lembutnya jadi dia nanti pernah cerita sama seperti ibu kalau tidak dengarkan di sama lebih sering kasih uang lah. Ini Juan mau minta tanggapan ke siapa? Betul. Siapa? Berunding. Kalau saya sebaiknya lebih terbuka lah sama bapak, karena kan kita belum coba terbuka sama bapak. Sebaiknya kita melakukan semua juga sama bapak, jangan cuma ke ibu saja. Nah, supaya bapak tahu juga apa masalah tak. Kalau dari bisa Mungkin juga kalau dari bapak dia ajak ketemu karena kerja juga belum malam ya mungkin di waktu dari libur banyak cerita sama bapak masih jaga kaki juga. mungkin sebenarnya ini ada masalah dengan masa kecil kalian. Nah, kalian terbiasa tidak mengungkapkan pendapatnya kalian secara leluasa tanpa harus mikir jangan dia kasih keluar, kalau kasih keluar pasti ada masalah gitu. Ada tidak yang pernah alami seperti itu? Kayak kalau tanya ayah karena aku tadi kayak sedikit marah baru cerita belum dilakukan apa baru biasa kalau marah ini kena boleh kalau tidak kasih kedua. Kalau dari Ayu, Kalau saya adalah karena bapak itu orangnya lebih cuek karena lebih fokus cari uang untuk biaya keluarga, sedangkan ibu lebih terbuka, lebih banyak waktu kosongnya untuk dengarkan anak-anak yang bercerita. kalau dari Zak, Kalau dari saya jaga saja. jadi Zak dia tidak tanggapan atau pengalaman yang membuat Zak ini berpikir tidak perlu kasih keluar pendapatnya atau pikirannya yang mau disampaikan ke ayah Zak. Aku merasa kalau dikasih keluar pasti ujung-ujungnya dibantah lah, misalkan dari masalah baru lah atau gimana. Ya begitu. Kalau misalkan curhat sama bapak pasti marah-marah, selalu marah-marah. Ya, kalau ibu juga kalau curhat sama ibu pasti dikasih motivasi. Kalau bapak nggak pernah dikasih motivasi atau saran. Kalau dari ayah pernah tidak merasakan memberikan motivasi saran kepada ayah? Kalau itu pernah tapi sesekali, soalnya kayak misalnya ini SMP sudah ini mau jurusan apa, pasti ada juga masukan dari bapak, terus ada juga masukan dari ibu. Nah, kan harus kita minta pendapat dari keduanya. Kalau dari Juan, ada tidak pengalaman ayah ini memberikan motivasi? Oh sering tapi itu lebih malas bicara sama dia karena biasa sebenarnya ada motivasi langsung dimarahi kayak itulah malas dimarahi begitu. Kemudian lalu ada harapan
kayaknya kalian ini buat ayah deh, yang cenderung lebih emosional. Jadi dulu lebih sering ngobrol sama anaknya, belajar apa dia bisa semua gitu. Saya sebaiknya lebih memperhatikan anak-anaknya, jangan terlalu fokus sama pekerjaan tapi melupakan anak-anaknya. Tolong lebih bisa memahami juga kondisi anak-anaknya. Kalau dari Riza, Lebih lembut, kalau anak-anaknya lebih curhat dengan kasih sayang. dari cerita kalian cukup menarik dan banyak sekali kesamaannya. Cenderung kurang dipahami dalam ruang sang ayah gitu, kurang dapat soal perhatian gitu dibanding sang ibu. Jadi kemana semua matanya kalian ini kan? Kalian tidak memperhatikan atau mungkin tidak fokus. Fokus di. Nah, oke balik. Kalau fokus di, maukah siapa di sini angkat tangan di luar ya? Rangkum ini masalahnya sendiri. Nah, tadi ada tuh fokus lah. Coba rangkum masalahnya dari segi akar masalahnya, terus dampak keperasaannya, terus langkah-langkah yang sebaiknya diambil buat mengurangi pikiran negatifnya itu. Kalau tidak ada saya tunjuk. Bebas. Oke, bisa. Jadi Nah, apa akar masalahnya, Zak? Ini kan panjang tadi bisa ceritakan tuh apa yang menjadi akar masalahnya. Masalahnya ya Mas boleh dipikir dulu? ya begini. Oke. Juan, apa Juan? akar masalahnya tadi yang masalah percintaan, terus solusinya ya lebih fokus ke diri sendiri dulu saja, lebih fokus ke masa depan, baru kita ke situ. Terus sama orang tua lebih akrab ke ibu, sama jadi kalau kayak akrab sama tapi tidak kayak gimana kayak sama ibu lah. Sama solusinya untuk ayah itu lebih sering bercanda sama anak-anaknya, jadi jangan apa semua dapat serius, jadi jangan sering marah-marah, sering kasih uang anaknya gitu. Kalau dari Aik, Kalau dari saya itu menurutku saya orang itu kayak belum terlalu berani mengambil keputusan sendiri, masih mengikuti kata orang tua, karena seperti tadi yang saya bilang di awal, orang tua mau ini tetap diikuti, terus yang keselanjutnya itu sebenarnya saya harus bisa memilih keputusan saya sendiri, karena mau tidak mau kedepannya pasti akan ditinggalkan sama orang tua. Terus itu kalau perkara lebih akrab ke ibu daripada ayah itu, menurut saya kebanyakan anak laki-laki itu memang lebih akrab ke ibu daripada ke ayahnya. Saya juga kurang tahu kenapa begitu. Memang kebanyakan orang begitu. Mungkin seperti itu, mungkin karena ayah itu orangnya lebih tegas jika anak laki-lakinya, atau lebih kurangin bercandanya, mungkin begitu. kalau dari Zak, Kalau masalah pulang kampung juga lebih baik tidak berubah lain, waktu-waktu sama orang tua daripada ya buang-buang uang sama teman nongkrong terus.
ini kerja bakti kedua orang tua. Mungkin dari bapak yang jarang-jarang yang tidak terlalu akrab, ya selalu mungkin jarang juga sama orang bapak karena kerja kalau pagi, siang, sore, malam, mungkin tengah malam baru pulang. Ya bisa ya. Oke, ya. Jadi kesimpulannya ini sebenarnya mungkin kalian masih susah mengatur akar permasalahannya dari mana, masih bingung kan? Oke, kalian tahu nggak kenapa kalian ini bingung? Udah kalian ini yang alami loh. Karena kalian belum terbiasa diberikan ruang buat bercerita gitu. Apalagi dari segi ceritanya kalian selalu mendahulukan sarannya orang tua lah, perintahnya orang tua lah, kurang tegas terhadap diri sendiri gitu. Apa maunya kalian? Kalian pernah merasa sedih tiba-tiba nggak kalau tengah malam? Nah, karena perasaan sedih itu yang tiba-tiba itu nih kalian abaikan perasaannya kalian condong pikir ke maunya orang lain, bukan ke maunya dirinya sendiri, sehingga perasaan sedih itu justru membludak gitu, jadi bom waktu di waktu yang lain. Kalian sering bingung kenapa kalian sedih, kenapa kalian murung, apa sih maunya kalian sebenarnya gitu. Mungkin dari pandangan saya perlu memahami diri sendiri dulu, utamakan dulu dirinya sendiri. Oke, kalau saja yang ingin ditambahkan. Nah, apa boleh yang selanjutnya bakal kalian lakukan setelah dari sesi konseling ini? Mengingat diri sendiri, jadi mengutamakan perasaan diri sendiri dibanding perasaan orang lain. Jadi berbakti kepada orang tua. Oke, terima kasih atas waktunya Eza, Ai, sama Jilan. Mungkin ya lebih dengar diri sendiri ya. Oke, terima kasih. Udah.